Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Seperti apa akhir ceritanya? Mari kita mulai. Pagi menyapa, cahaya terangnya menyinari bumi. Tania terbangun dari tidur lelapnya. Ia melihat sekeliling dan merasa kebingungan, karena ini bukanlah kamarnya. Tania beranjak dari kasur dan menemukan keberadaan seorang pria yang sedang duduk tidak jauh dari dirinya. "Kamu siapa?" Kamu udah bangun?" Rian, ngapain kamu di sini?" "Ini kamar aku, Tak." "Loh, kok aku bisa ada di sini?" "Sini duduk dulu." Tania pun memilih untuk duduk di sofa bersebelahan dengan Rian. Rian memandang Tania dengan sedikit heran, lalu meletakkan makanan yang ia bawa ke pangkuan Tania. "Nih, makan." "Buat aku. Sebenarnya aku mau tanya, kenapa aku bisa ada di sini?" "Udah makan dulu." Tania lalu mengangguk dan memilih untuk segera memakannya. Kebetulan perutnya sudah keroncongan, meminta untuk segera diisi. Sesekali Tania memikirkan kejadian apa yang telah membuatnya bisa berada di sini. Sedangkan Rian memilih untuk membereskan tempat tidur dan menyiapkan perlengkapan kuliahnya untuk nanti siang. "Udah nih, minumannya." "Makasih." "Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama kamu?" "Aku," tunjuk Tania pada dirinya sendiri, lalu berucap, Aku juga nggak tahu. Seingat aku dengar suara yang nyuruh aku untuk ngikutin dia. Tapi orangnya nggak ada. Sampai aku nggak inget kenapa aku bisa ada di sini." "Kamu tahu nggak? Kamu itu jalan di balkon tengah malam sambil bengong, terus kepleset dan jatuh. Aku nih yang jadi korbannya." "Kok bisa? Kalau aku jatuh harusnya badan aku ada yang sakit. Tapi kok ini enggak?" "Ya enggak lah, orang kamu jatuh nimpa badan aku. Untung aja badan kamu kurus." "Oh iya? Terus kenapa aku ada di sini? Kenapa enggak kamu anterin aku ke kamar aja? Kamu modus ya sama aku?" "Aku panik, udah malam juga, masa aku tega tinggalin kamu di luar. Soal kenapa aku enggak bawa kamu ke atas, ya karena aku enggak enak buat bangunin ibu kos. Kan aku dilarang buat naik ke atas juga." "Oh iya juga sih, makasih ya." "Iya sama-sama." "Sekarang jam berapa?" "Tuh baru jam 8. "Apa? Jam 8? Ih, jangan teriak-teriak, ketahuan orang lain kan bahaya." "Kenapa kamu gak bangunin aku dari tadi sih? Aku udah telat nih, sebentar lagi harus masuk kampus." "Ya udah sana mandi, aku tungguin kamu di depan, kita berangkat bareng." "Beneran kan? Gratis juga?" "Iya." "Ya udah tungguin aku, bentaran kok nggak lama." Setelah mengucapkan itu Tania segera pergi keluar untuk ke kamarnya dan bersiap-siap. Di lorong Tania berpapasan dengan beberapa pria yang menatapnya dengan tatapan heran. Terkesan menganalisis penampilan Tania dari atas sampai bawah. Untungnya Tania yang sedang buru-buru tidak mempedulikan tatapan-tatapan sinis itu. Sesampainya di atas, Tania langsung dipeluk oleh Mita dengan wajah yang sudah memerah dan butiran air mata yang sudah membasahi pipi. "Tak, aku kira kamu udah mati tahu nggak? Kamu kemana aja sih?" ucap Mita dengan nada lirih. Aku tadi habis dari bawah." "Kenapa kamu bisa seperti ini? Ada apa?" tanya Tania sambil melepaskan pelukannya. "Bohong, tadi pagi aku lihat pintu kamar kamu udah kebuka dan aku nggak nemuin kamu di mana-mana. Aku khawatir, Tak. Aku takut kamu kenapa-napa dan bernasib sama seperti Adis." "Shh, ikut aku ke kamar yuk." Tania membawa Mita dan menyadari kehadiran Azza.
menyuruh mereka berdua untuk segera masuk dan menceritakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Tangisan Mita pun semakin menjadi. Sedangkan Aza berusaha untuk menenangkan Mita, walaupun di raut wajahnya terlihat kebingungan. Kenapa? Ada apa? Tania korban selanjutnya, Zah. Korban? Kamu diberi dress sama ibu kos? Tania hanya bisa mengangguk. Dengan samar, ia juga merasa nyawanya sudah terancam. Ditambah dengan kejadian tadi malam, Tania harus lebih waspada. Astaga, kok bisa? Ya, aku juga nggak tahu. Aku sampai lupa mau kuliah. Nanti kita bicarakan lagi soal masalah ini. Aku mau ke kamar mandi dulu. Tania dengan secepat kilat menyambar handuk dan baju ganti, meninggalkan Mita dan Aza di dalam kamar. Tania harus cepat, kasihan Rian pasti sudah menunggunya. Tania berjalan dengan cepat keluar dan menemukan Rian yang sudah menunggu keberadaannya di depan gerbang. Hai, maaf aku lama, ucap Tania merasa tidak enak. Gak apa-apa, ayo naik. Tania lalu naik dan memegang jaket Rian. Di sepanjang perjalanan hanya ada keheningan, hingga mereka sampai di kampus dan berpisah di tengah jalan karena arah tujuan yang berbeda. Tania merasa senang karena ada yang peduli pada dirinya. Padahal mereka baru mengenal beberapa hari yang lalu. Dia seorang lelaki yang membuat Tania merasa nyaman dan istimewa. Getaran di saku celana membuat Tania sedikit tersentak, kaget dan langsung mengambil benda pipi tersebut. Ternyata ada SMS masuk dari nomor tidak dikenal. Membuat Tania sempat cemas, lalu segera membuka isi pesan tersebut. Pulang kampus, aku tungguin kamu di depan gerbang. Ada yang mau aku bicarakan sama kamu, Rian. Tania merasa sedikit heran dari mana Rian mendapatkan nomor ponselnya. Tanpa memikirkan lebih lama, Tania segera membalasnya. Setelah itu Tania memilih untuk mematikan ponsel dan segera masuk ke kelas. Banyak mata kuliah yang harus Tania pelajari. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan para penghuni kos itu, melainkan ia harus fokus tentang materi yang sedang disampaikan dosen di hadapannya. Sore hari Tania berjalan menuju gerbang untuk pulang, dan benar saja, ia melihat Rian yang sudah menunggunya. Maaf ya, lama. Ya apa-apa, ayo naik. Tania naik lalu mulai bertanya. Kamu mau ngomong apa sama aku? Nanti sampai rumah baru kita ngobrol. Iya deh. Sesampainya di rumah, Rian langsung membawa Tania ke belakang gedung kos. Tania sungguh tidak menyangka apa yang sedang dilihat oleh matanya. Di belakang gedung yang terlihat menyeramkan ini, ternyata ada taman yang sangat indah. Ada danau kecil dan beberapa tanaman yang sudah berbunga, dengan jenis yang berbeda-beda. Rian pun mengajak Tania duduk di bawah pohon rindang, menghadap ke arah danau. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Rian tiba-tiba membuat Tania menoleh. Tatapan mereka beradu dan saling melihat satu sama lain untuk beberapa detik. Soal kejadian semalam, aku tahu ada yang gak beres sama kamu. Apa karena aku pernah ke atas nyamperin kamu, jadi kamu kena kutukan itu? Kutukan apa? Tanya Tania terlihat biasa-biasa saja, seolah-olah ia tak mengetahui apa-apa soal orang yang melanggar peraturan bagi penghuni kos wanita. Dia akan terus mendapatkan sial, bahkan kematian. Kemarin kamu hampir celaka. Aku sebenarnya gak terlalu percaya, tetapi setelah kejadian kemarin, semuanya sudah terjadi dan itu gara-gara aku. Maafin aku tak? Ucap Rian dengan wajah sendu, terlihat menyesal atas kecerobohannya. Tania yang melihatnya merasa sedikit kaget. Mengapa Rian meminta maaf untuk sesuatu hal yang tidak ia sengaja? Ragu-ragu Tania mengelus punggung Rian, berusaha untuk menenangkannya. Kamu gak usah minta maaf, ini mungkin sudah jalannya takdir. Semua pasti akan ada hikmahnya kok. Kalau gini caranya aku jadi gak enak sama kamu. Padahal bukan kamu aja yang salah, tapi aku juga. Ya, Tania juga sudah bersalah karena tidak berhati-hati.
dan tanpa sengaja meninggalkan bukunya. Rian memeluk tubuh Tania dengan tiba-tiba. Ia merasa bersalah juga, ada sebagian hati kecilnya yang tidak rela jika Tania harus mendapatkan bahaya gara-gara dirinya. Rian tidak rela jika Tania celaka hanya karena kebodohannya. Tania kaget. Tentu saja, bagaimana bisa pria yang terbilang masih asing bagi dirinya itu memeluknya dengan begitu erat dan terus mengucapkan kata maaf. Di bawah pohon, Rian memeluk Tania dengan erat, disaksikan oleh indahnya langit sore yang sebentar lagi akan berubah menjadi malam yang gelap gulita. Dalam diamnya, Rian enggan untuk melepaskan pelukan hangat bersama Tania. Sepertinya Rian mulai jatuh cinta lagi setelah sudah berkali-kali kandas dalam menjalin suatu hubungan asmara. Rian sendiri masih bingung, apa ia benar sudah menyukai Tania atau hanya karena rasa bersalah yang hinggap di dalam hatinya. Dalam diam, Rian berjanji akan selalu menjaga Tania, menemaninya dalam suka maupun duka. Apalagi Tania tinggal di sini sendirian tanpa orang tua ataupun saudara yang akan menjaganya dengan sungguh-sungguh. Tania merasakan kenyamanan dalam pelukan Rian, tanpa sadar menguap dan tertidur. Beban yang ia pikul berhari-hari terasa menghilang entah kemana. Tania berharap semuanya akan baik-baik saja. Masih banyak yang belum ia capai dalam perjalanan hidup, termasuk dalam urusan jodoh. Langit sudah gelap, senja yang indah sudah terganti oleh bintang yang menghiasi gelapnya malam. Rian melihat Tania yang sedari tadi hanya diam dan menemukannya dalam keadaan sudah tertidur. Rian yang tidak tega membangunkannya, memilih untuk menggendong Tania masuk ke dalam kos. Sesampainya di atas, Rian berjalan dengan mengendap-endap. Untungnya, keadaan kamar perempuan selalu sepi, sehingga Rian bisa masuk ke kamar Tania tanpa diketahui oleh orang lain. Rian membaringkan tubuh Tania di atas tempat tidur, membukakan sepatu dan menyelimuti tubuh Tania dengan selimut, lalu menyimpan tas yang ia pegang. Untungnya tadi Rian tidak sengaja melihat kunci kamar Tania, sehingga ia tahu di mana letak kamar Tania tanpa bertanya pada orang lain. Entah kenapa semenjak naik ke atas, Rian selalu merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya. Rian memilih tak ambil pusing, tahu sudah ada yang pernah tertangkap basah naik ke atas dan hanya ditegur tanpa ada hukuman yang keras. Saat hendak keluar, Rian dihadapkan dengan keberadaan Mita dan Azza yang sedang mencari keberadaan Tania yang belum melihat kepulangannya. "Kamu?" ucap Mita kaget. Semuanya saling bertatapan satu sama lain, sampai sebuah suara membuyarkan lamunan mereka bertiga. "Rian, kamu ngapain di sini?" tanya seseorang dari lorong sebelah. Semuanya menoleh lalu melihat Mila dengan kaget. Rian yang pertama kali sadar akan situasi langsung menarik ketiga gadis tersebut ke dalam dan menutup pintunya. "Kamu ngapain di sini?" ucap Mila sekali lagi. Aku nganterin Tania." "Tania? Di mana dia? Aku nyariin dia dari tadi." "Shh, tuh Tania udah tidur. Apa kalian dekat sama Tania?" "Iya, aku sama Azza dekat, tapi kalau sama dia, aku nggak tahu. Dan kamu siapa?" tanya Mita yang dianggukan oleh Azza. "Aku," tanya Mila pada dirinya sendiri. "Aku dekat kok. Bahkan beberapa kali Tania sering curhat sama Tanya asal-usul gedung ini, dan sikapnya sedikit berbeda akhir-akhir ini." "Nah iya, aku sekarang khawatir banget sama dia," jawab Azza pelan. Azza sudah tahu semuanya dari Mita. "Aku mau minta bantuan sama kalian." "Apa?" jawab ketiga perempuan itu dengan serempak. "Tolong jagain Tania, nyawanya dalam bahaya. Kalau ada apa-apa sama Tania, kalian bisa hubungi nomor aku. Nama aku Rian." "Ada hubungan apa kamu sama Tania?" tanya Mita tanpa basa-basi. "Aku sahabatnya." "Serius?" tanya Azza tak percaya. "Iya, mana minjem ponsel kalian?" ucap Rian sambil meminta satu persatu ponsel mereka. "Buat apa?" tanya Azza heran.
Mereka bahkan tidak saling mengenal dan baru kali pertama bertemu. "Ini nomor aku biar kalian gampang kalau mau hubungin aku," ucap Rian setelah mengetik nomornya di ponsel mereka masing-masing. Mita dan Asa hanya mengangguk mengerti sampai tiba-tiba Mila bertanya, "Emangnya ada apa dengan Tania? Sampai kalian begitu khawatir sama dia?" "Loh, katanya kamu deket sama Tania, kok nggak tahu sih?" tanya Asa polos. "Yang aku cuma tahu kalau Tania tertarik sama asal-usul gedung ini. Waktu itu dia tanya soal dress dan malamnya aku lihat dia dikasih dress sama ibu." "Oh astaga, kok aku nggak kepikiran sampai situ ya?" "Terus kita harus gimana?" tanya Mita setelah keheningan yang cukup lama. "Aku pernah dengar tentang ritual buat batalin kutukan atau apalah itu namanya," ucap Mila. "Apa?" ucap mereka serempak. "Tapi aku udah lupa." "Lah, itu masa-masa aja. Gini, kita tanya aja sama orang pintar." Asa berucap dengan bangga, seakan itu adalah ide paling cemerlang di antara keheningan yang menghampiri mereka. "Boleh juga, besok aku ajak Tania ke tempat orang yang katanya pintar. Dan sekarang aku mau ke bawah dulu, takut ketahuan sama yang lain." "Iya, hati-hati." Rian pun keluar terlebih dahulu sambil mengendap-endap. Keadaan di luar masih sama sepinya seperti tadi, seperti gedung tak berpenghuni. Sesampainya di tangga, ia merasakan ada seseorang yang menubruknya dari atas, sehingga ia terpeleset dan jatuh ke bawah. Untunglah tangganya tidak terlalu tinggi, sehingga Rian tidak terluka. Rian merasa heran saat ia melihat ke atas maupun ke sekeliling, tetapi tidak menemukan siapa-siapa. Lalu siapa yang sudah menabraknya dengan begitu keras? Perasaannya berubah gelisah. Rian pun memilih untuk segera pergi ke kamar, memejamkan matanya dan tertidur dengan nyenyak. Setelah pulang kuliah, Rian langsung mengajak Tania menuju rumah orang yang katanya pintar itu. Perjalanannya cukup panjang karena rumahnya berada di pelosok dan harus melewati hutan. Sekitar 2 jam perjalanan, sampailah mereka di rumah dengan aksen bangunan lama, dengan obor sebagai penerang karena belum tersentuh oleh aliran listrik. Rian mengajak Tania masuk. Pintu diketuk dan memperlihatkan seorang wanita yang sudah berumur sekitar 35 tahunan ke atas. Wanita itu menyuruh Rian dan Tania masuk. Di dalam terdapat banyak foto-foto kaligrafi, para alim ulama dan masih banyak lagi lainnya. "Mau cari siapa, Nak?" tanya wanita itu dengan ramah setelah menyajikan 2 gelas minum. "Ustadz alinya ada, Bu." "Ada apa ya? Cari suami saya. Ini teman saya mau menanyakan beberapa hal, bisa tolong panggilkan?" "Iya sebentar," jawabnya kemudian pergi. Tak lama muncul seorang pria yang terlihat sudah agak tua, menghampiri Rian dan Tania lengkap dengan peci dan sorban yang melingkar di sekitar lehernya. "Kenapa, Nak?" ucapnya lalu duduk di sebelah Rian. "Teman saya selalu digangguin. Apa Ustadz bisa bantu tolongin teman saya?" "Tinggal di mana, Neng?" "Saya ngekos, Pak," jawab Tania pelan, antara gugup dan sedikit tidak nyaman. "Gedung tua, ibu tua, dress, ritual, pantangan, benar," ucapnya sambil sesekali terlihat menutup mata, seperti orang yang sedang menerawang. "Iya, benar, Pak. Bapak cuma mau kasih saran. Banyakin ibadah, baca ayat suci Al-Quran, banyak-banyak bersolawat dan melakukan kebaikan-kebaikan yang membuat Neng jauh lebih dekat pada Tuhan." "Ah, iya, Pak. Akhir-akhir ini saya lalai pada kewajiban saya sebagai seorang muslim," ucap Tania menunduk, gugup. Tania seakan sedang disidang dengan pertanyaan yang menyudutkan dirinya. Rian yang melihatnya pun segera menggenggam tangan Tania lembut. Tania sempat menoleh ke arah Rian, tetapi Rian terlihat fokus pada bapak yang dipanggil Ustadz Ali itu. "Jadi bagaimana, Ustadz?" tanya Rian kembali. "Sebentar, saya pergi ke kamar dulu."
Tidak lama berselang, Ustadz Ali keluar membawa sebotol air mineral, lalu duduk dan membuka segelnya. Setelah itu mulutnya mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan sangat panjang, lalu meniupkannya pada botol mineral dan menutupnya kembali. Ini, ucap Ustadz Ali, sambil menyodorkan segelas air mineral dan juga kemenyan yang ternyata sudah ada di tangannya sejak tadi. Nanti kamu minum air ini, lalu pakai buat mandi. Untuk kemenyannya kamu pakai buat nyuguh di malam Jumat nanti. Jangan lupa pakai kembang 7 rupa. Simpan di pojok ruangan saja. Sebagai simbol kamu menghormati penghuni rumah itu. Dan jangan lupa rajin-rajin ibadahnya, Neng. Iya Pak, terima kasih. Jawab Tania lalu mengambil air mineral itu. Kalau gitu kami pamit dulu. Terima kasih atas waktunya. Maaf jika kami mengganggu malam-malam begini. Ucap Rian lalu menjabat tangan. Tak lupa juga menyisihkan amplop sebagai ucapan terima kasih. Dan satu lagi Neng, jangan sampai keinjek sama orang lain. Iya, yaudah kami pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tania dan Rian pun bergegas untuk pulang karena gerbang akan ditutup jam 9:30 malam. Dan sekarang sudah jam 7:30 malam. Rian dan Tania sampai tepat waktu. Mereka berpisah di tangga penghubung antara kos wanita dan pria, atau lantai bawah dan lantai atas. Tania merasa enggan untuk berpisah dengan Rian. Ia merasa aman jika berada di sampingnya. Kenapa? Tanya Rian membuyarkan lamunan Tania. Enggak apa-apa, aku ke atas dulu ya, bye. Setelah mengucapkan itu, Tania segera berlari ke atas dan berjalan menuju kamar. Alangkah terkejutnya Tania saat menemukan Azah, Mita, dan Mila yang sudah nongkrong manis di kamarnya. Kenapa kalian ada di sini? Kita akan nungguin kamu pulang. Gimana? Tanya Azah cepat. Gimana apanya? Tanya Tania heran karena seingat Tania tidak pernah menceritakan keberangkatannya bersama Rian ke tempat orang yang katanya pintar itu. Itu ke rumah Ustadz Ali, katanya Rian ngajak kamu ke sana kan? Kali ini Mita yang menjawab. Kok kalian tahu? Tahulah, kan kami udah kontekan sama Rian. Ucap Mila sambil mengedipkan sebelah matanya, centil. Kalian kenal di mana sama dia? Kok bisa tahu kalau aku ke sana bareng Rian? Jadi gini tak, kemarin kami pergokin Rian keluar dari kamar kamu. Aku yang takut kamu diapa-apain kan langsung tanya. Dan kebetulan ada Mila. Jadi Rian menceritakan semuanya. Mita menjelaskan. Oh pantesan kemarin aku bangun-bangun udah ada di kasur. Cie yang digendong. Apaan sih? Udah sana-sana pergi ke kamar kalian. Cie pipinya merah nih. Azah, Mita, Mila, keluar! Teriak Tania menggema di kamar. Mereka yang mendengarnya langsung lari terpirit-pirit sebelum Tania bertambah marah. Tania hanya bisa mengelus dadanya, bersabar, menyimpan botol serta kemenyan itu di dalam laci, bersebelahan dengan bunga mawar yang tidak kunjung layu, lalu bersiap untuk tidur. Sekarang Tania tak mau bertemu dengan mereka, apalagi setelah kejadian barusan. Tania lelah dan butuh istirahat. Seminggu berlalu dengan begitu cepat. Sekarang Tania sudah bangun dengan semangat baru. Semua akan terasa lebih ringan jika kita berbagi dan benar saja, beban Tania terasa berkurang ketika para sahabatnya mau membantunya dalam masalah ini. Hari-hari Tania menjadi lebih berwarna jika ia mau berbagi, serta lebih dekat kepada Sang Pencipta. Tania sekarang lebih giat dalam urusan agama. Meski belum berhijab, tetapi Tania tahu semuanya butuh waktu dan proses menuju tingkatan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum. Sapa Tania ramah kepada semua yang berada di meja makan. Waalaikumsalam. Jawab mereka kompak. Sekarang Tania menemukan banyak teman baru yang dulu tidak sempat berkenalan karena kesibukan kuliah, serta masalah-masalah yang menambah beban pikirannya. Sekarang ada Meli, gadis manis penyuka gosip,
Iren, gadis tomboy dengan segala kecuekannya, Hilmi dengan hijabnya yang anggun, dan Laura dengan segala kepolosan dan kekonyolannya yang membuat suasana menjadi lebih hangat di antara kami. Hubungan Tania dan Rian pun semakin dekat. Setiap hari berangkat pulang bareng, kerjain tugas bareng, dan yang pasti saling menjaga satu sama lain. Makan pagi ini diawali dengan suara doa, lalu dentingan sendok yang beradu dengan piring. Setiap pagi mereka selalu sarapan bersama, tanpa ada yang berbicara saat makan berlangsung. Tania merasa lebih baik semenjak pulang dari rumah Ustadz Ali. Semuanya sudah Tania lakukan, dan dengan restu Tuhan, semuanya baik-baik saja sampai sekarang. Setelah makan, mereka mencuci piring masing-masing, lalu berpisah di pintu keluar dapur. Tania senang saat turun dari tangga, selalu ada Rian yang menunggunya. Duduk di ruang tamu dengan senyuman manis yang tak pernah lentur dari wajah tampanya. Assalamualaikum, maaf ya lama. Waalaikumsalam, iya gak apa-apa kok, ayo berangkat, sebentar lagi siang. Tania tersenyum simpul, lalu mengikuti Rian yang sudah berjalan mendahuluinya. Pulang pun mereka selalu bersama, tanpa ada rasa canggung satu sama lain. Rian dengan segala kepekaannya, dan Tania dengan segala kecuekannya. Sesampainya mereka di rumah, Tania dan Rian disambut oleh seorang gadis manis dengan pakaian serba tertutup dan tangan yang memegang koper, serta tas yang besar berdiri di depan pintu masuk. Assalamualaikum kak, sapanya pada Tania dan Rian. Waalaikumsalam, cari siapa? Tanya Tania, sedangkan Rian sedikit acuh, toh bukan urusannya juga. Ini aku penghuni baru di kos ini, tapi dari tadi aku ucapin salam gak ada yang jawab. Oh, mungkin ibu kos lagi keluar, lagian jam segini di sini udah sepi, udah biasa. Oh, iya kak. Ayo masuk, pintunya nggak dikunci kok. Biasanya suka ada bibi, tapi sekarang lagi di belakang mungkin. Makanya tadi nggak dengar salam dari kamu. Iya, nama kamu siapa? Salsa, jawabnya sambil menyodorkan tangan. Tania, jawab Tania sambil menjabat tangan Salsa. Salsa lalu melirik Rian dan menyodorkan tangannya ke arah Rian. Rian menyambut uluran tangan itu, lalu berucap, Rian, iya tak, aku ke kamar duluan, ada yang perlu aku urus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Tania dan Salsa bersamaan. Pacar kakak? Iya, ganteng kan? Ucap Tania cengengesan. Oh. Setelah percakapan singkat itu, Tania segera mengajak Salsa untuk naik ke atas dan menunjukkan satu kamar kosong yang akan ditempati oleh Salsa di gedung tua ini. Deritan pintu membuat Tania sedikit meringis, teringat akan masa-masa dirinya untuk pertama kali masuk ke gedung tua ini. Di dalam terlihat bersih dan wangi, ruangannya masih sama, belum ada perubahan setelah penghuni lama pergi, atau mungkin masih ada di sini. Dengan bersemangat, Tania membantu Salsa untuk menata ulang letak barang-barang, serta menambahkan sedikit dekorasi di kamar ini. Sampai Salsa menemukan dress panjang berwarna putih yang sangat cantik. Ini punya siapa kak? Dek, Tania masih ingat tentang perempuan-perempuan pemakai dress itu. Semua kejadiannya masih terekam jelas dalam otak Tania. Atau mungkin Tania tidak akan pernah melupakan kejadiannya. Udah buang aja, sini biar aku buang. Jangan, ini masih bagus kak, sayang kalau dibuang. Mending buat aku aja. Makasih udah mau bantuin aku. Iya sama-sama, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pintu sudah tertutup dengan rapat, tetapi rasa khawatirnya masih hinggap di dalam pikiran serta hati Tania. Ia berharap semoga semuanya akan baik-baik saja. Pagi harinya Tania menjalankan aktivitas seperti biasa. Suasananya masih sama, selalu sunyi dan sepi. Sekarang ia merasa lebih baik dari sebelumnya, walaupun tetap ada saja gangguan-gangguan kecil yang selalu datang menghampirinya.
Semenjak kejadian itu, Ibu Miranda jarang terlihat di sekitaran kos perempuan, tetapi lebih sering terlihat berada di bawah tempat kos laki-laki. Entah untuk alasan apa, sekarang Tania melihat kehadiran Ibu Miranda kembali di sekitar kamarnya. Tania berharap semoga semuanya akan baik-baik saja, karena Tania tahu semuanya berawal dari kesalahan dan dress pemberian Ibu Miranda lalu berujung pada kesialan. Di meja makan, Tania melihat Salsa yang aktif, bahkan sepertinya sudah kenal dekat dengan semua penghuni kos. Terlihat dari caranya berinteraksi bersama yang lain. Bahkan Tania yang sudah lama tinggal di sini belum banyak mengenal penghuni di sini. Tania pun memilih untuk duduk di sebelah Mita. "Ada apa?" tanya Mita saat melihat raut wajah Tania yang berbeda dari biasanya. "Dress itu ada di kamar Salsa." "Oh ya, memangnya kenapa?" "Aku takut semuanya akan terulang kembali. Aku juga udah lihat ibu kesini lagi," ucap Tania sambil berbisik-bisik, takut akan ada yang mendengarnya. "Ya udah, banyak-banyak berdoa aja. Nanti ada yang mau aku omongin sama kamu." Tania hanya mengangguk singkat sebagai jawaban. Hatinya merasa gelisah sesaat setelah melihat Ibu Miranda yang menghampiri Salsa dan berbicara dengan begitu akrab. Selesai makan seperti biasa, Tania berangkat bersama Rian. Tetapi ada yang berbeda dari raut wajahnya hari ini. Rian terlihat kesal. "Kenapa kamu?" "Salam dulu," jawab Rian dengan ketus. "Iya, assalamualaikum Yan." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" tanya Tania lagi, mengulang pertanyaan yang belum dijawab. "Ntar aku ceritain di jalan aja deh, udah siang, ayo." Tania hanya mengangguk singkat. Saat membuka pintu, Tania berpapasan dengan Salsa yang sudah tersenyum manis ke arahnya. Tania berniat untuk menyapa, tetapi Rian menarik tangannya dengan tiba-tiba, membuat Tania heran dengan kelakuan cowok satu ini. Tidak seperti biasanya. "Kamu kenapa sih?" "Naik." Ketus Rian menyuruh Tania untuk segera naik ke atas motornya. Iya, jawab Tania pelan lalu naik ke atas motor. "Ada apa sih?" "Dia jelek-jelekin kamu di depan aku gak suka," geram Rian, membuat Tania tergegah. "Salsa?" "Iya, mungkin dia suka sama kamu kali, makanya gitu. Udah deh, jangan dipikirin, ada yang lebih penting dari itu." "Ya penting lah, orang kamu dijelek-jelekin sama dia kok. Aku gak terima," dengus Rian. Dengan perasaan senang dan aneh, Tania lalu mengelus-elus pundak Rian, mencoba untuk menenangkannya. "Udah, lupain aja, ada yang lebih penting dari itu. Kemarin aku bantuin beresin kamarnya Salsa. Aku nemuin sebuah dress di kamar itu. Aku takut, Yan. Aku takut dia bakalan kenapa-napa," ucap Tania dengan nada pelan. Ia takut pada pemikirannya sendiri. "Sudahlah, lupain aja, lagian dia kelihatannya agamis banget. Dia gak bakalan kenapa-napa kok," jelas Rian, berusaha untuk mengurangi kekhawatiran Tania yang belum tentu akan terjadi. "Semoga sajalah," gumam Tania pelan. Tak lama mereka pun sampai dan berpisah di tengah jalan. Sepulang kuliah, Tania langsung bergegas menuju ke kamarnya. Ia butuh istirahat lebih karena daya tubuhnya melemah dalam beberapa hari ini. Saat melewati kamar Salsa, Tania mendengar suara seorang laki-laki. Tania yang berpikir positif menduga kalau suara itu berasal dari ponsel milik Salsa. Mungkin sedang menelpon atau video call. Sampai sudut matanya kembali melihat sesosok perempuan pucat memakai dress pink itu kembali menghampiri dirinya setelah sekian lama. Jauhi orang itu, dia bukan orang baik-baik. "Kenapa?" tanya Tania pelan. "Jauhi saja jika ingin selamat." Lalu perempuan itu menghilang begitu saja. Tania memang tidak memiliki indera keenam, tapi anehnya Tania bisa melihat dan mendengar ucapan hantu itu. Tania selalu berdoa, semoga semuanya akan baik-baik saja buat dirinya
begitupun dengan orang-orang di sekitarnya. "Tak, ngapain kamu berdiri di sini sendirian?" Tania menoleh dan menemukan Mita yang berdiri di belakangnya. Aku ke kamar kamu yuk, ada yang mau aku omongin sama kamu." Potong Mita mengajak Tania untuk segera pergi ke kamarnya. "Boleh," jawab Tania pelan. Mereka berdua pun berjalan beriringan menuju kamar Tania. Tania tahu semuanya ada hubungannya dengan misteri kematian sahabatnya, Adis, yang beberapa hari ini sempat terlupakan. "Jadi," tanya Tania setelah sampai di kamarnya, "aku punya petunjuk." "Apa?" "Waktu itu aku menyimpan buku diari dia dan sampai sekarang aku lupa untuk membacanya. Aku terlalu takut," ucap Mita pelan. Tania lalu mengelus tangan Mita, berusaha untuk menguatkan. Tania bisa merasakan kesedihan Mita. Ini begitu berat baginya. "Ya udah, sana diambil," ucap Tania lembut. "Iya, sebentar ya." Mita pun memilih untuk segera berlari ke dalam kamarnya. Tidak membutuhkan waktu yang lama karena kamar yang ditempati Mita berhadapan dengan kamar Tania. Mereka berdua pun mulai membaca lembaran-lembaran kertas usang yang menimbulkan gelak tawa serta kepedihan. Semuanya berawal dari kesenangan dengan ujung kesedihan. Tidak ada informasi yang bisa Tania ataupun Mita dapatkan selain kesedihan mendalam Adis yang depresi karena diganggu oleh sosok-sosok penghuni kos di sini. "Jadi gimana tak?" tanya Mita pada Tania. "Katanya kejadian ini bermula dari penemuan Adis yang berujung teror-teror aneh. Tertulis juga ada kata ingin dibebaskan dari jeruji pembatas rumah dan luapan emosi," terang Tania menjelaskan. "Jadi kemungkinan besar arwah itu ingin pergi tetapi nggak bisa karena suatu hal, dan sebagiannya lagi mungkin ingin teman untuk menemani mereka di sini," terang Tania memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang sedang terjadi. "Terus gimana dong, Tak?" Mita bertanya dengan nada khawatir. "Aku juga bingung. Gimana kalau kita perhatikan tingkah laku ibu sama Salsa saja dulu?" usul Tania memberikan pendapat. "Ngapain Salsa dibawa-bawa? Dia kan gak tahu apa-apa. Dia kan nemu dress itu. Kemungkinan besar dia bakalan diteror juga sama makhluk-makhluk penghuni di sini," jawab Tania singkat. "Bisa jadi sih. Aku ke kamar dulu ya. Besok kita mulai penelusuran lainnya," ucap Mita terdengar antusias. "Oke, hati-hati." "Iya, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Setelah kepergian Mita, Tania langsung naik ke atas ranjang, bersiap untuk tidur. Tetapi anehnya, ada sebuah angin yang tiba-tiba berhembus dengan kencang, sampai membuat jendelanya terbuka lebar. Sosok gadis pemakai dress pink itu menghampiri Tania, membuat Tania merasa sedikit heran. Akhir-akhir ini sosok itu sering datang menemuinya. "Kenapa?" "Aku cuma mau bilang, jauhi Mila dan Salsa." "Kenapa?" teriak Tania ketus. Ia sudah muak dengan ucapan sosok itu. Melarangnya untuk berdekatan dengan Mila dan Salsa, tetapi tidak diberitahu alasannya kenapa. "Mereka orang jahat." "Aku gak percaya sama omongan kamu." "Terserah. Intinya, aku sudah mengingatkan kamu soal kematian sahabatnya Mita. Kamu bisa cari tahu di gudang belakang lantai bawah. Semua misteri akan terpecahkan di sana." "Beneran?" tanya Tania penasaran. "Coba kamu cari saja." "Iya, besok aku cari deh. Makasih ya hantu," ucap Tania pelan. Ada gunanya juga ia bisa berbicara dengan sosok itu. Sosok itu pun menghilang di balik jendela yang kembali tertutup dengan rapat. Tania akan memberikan kabar bahagia ini pada Mita besok. Tania selalu berdoa semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan dalam jalan yang diridhoi oleh Tuhan.
Besok Tania akan meminta bantuan Rian dalam masalah ini, karena Tania tidak tahu letak gudang yang dimaksud sosok tersebut. Tania pun akhirnya memilih untuk segera tidur, karena ia tidak sabar untuk memulai petualangan yang baru besok. Setelah pulang dari kampus, Tania langsung mengajak Rian untuk mencari sesuatu di gedung belakang yang sosok itu beritahu kemarin. Tania bahkan sampai lupa namanya karena sudah lama tak melihat sosok itu. Ruangannya terlihat sepi dan sunyi. Tania memilih berjalan di belakang Rian sambil memegang jaket pria itu. Sampailah mereka di depan pintu dengan keadaan saling berhadapan. Rian dengan sekuat tenaga mengumpulkan keberaniannya untuk mencoba membuka pintu itu. Suara deritan pintu itu mampu membuat bulu kuduk mereka berdiri dengan sempurna. Hawa panas langsung menyambut mereka. Sinar mentari sore menerobos masuk melewati celah-celah jendela tua. Debu bertebaran di sekitar ruangan. "Assalamualaikum," sapa Tania pada ruangan kosong itu. Tania langsung melirik Rian dan memberikan kode untuk segera mencari barang yang membuat mereka berada di sini. Semuanya mereka periksa, dari mulai lemari, meja, tumpukan-tumpukan kardus dan beberapa buku-buku yang berjejer dengan debu yang menyelimutinya. "Kamu dapat sesuatu tak?" "Belum, masih nyari," jawab Tania pelan, melirik kiri dan kanan. Mereka terus mencari. Lalu Tania membuka satu lemari paling besar yang ada di sini. Di dalamnya terdapat banyak dress dengan model dan warna yang berbeda. Pandangan Tania pun jatuh pada sebuah buku lusuh yang berada di bawah celah-celah baju. Dengan perasaan bahagia, Tania langsung membawa dan memperlihatkannya kepada Rian. "Yan, sini deh." "Iya, kenapa?" "Aku dapat buku ini. Catatan rahasia." Begitulah tulisan yang berada di sampul buku ini. Tidak terlalu tebal, namun juga tidak tipis. Tania pun segera membawa Rian untuk pergi dari tempat ini dan memilih kamar Rian untuk membaca dan menganalisanya bersama. Kalau dibawa ke atas, takutnya nanti ketahuan oleh Bu Miranda. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, ada seseorang yang memperhatikan dan mengikuti mereka sampai keluar gudang. Dia adalah Mila. Mila adalah anak yang cerdas dan cantik, namun ia harus tertahan dengan sebuah perjanjian yang menyedihkan. Semuanya hancur gara-gara ide sialan itu. Sesampainya mereka di kamar Rian, Tania langsung duduk dan mulai membaca lembaran demi lembaran kertas yang bertuliskan sejarah atau bahkan cerita kelam tentang gedung ini. "Tak, kamu gak sholat?" tanya Rian yang memperhatikan Tania yang masih fokus membaca bukunya. "Enggak, aku lagi halangan," tanya Tania singkat. Matanya terus melirik tulisan-tulisan itu. "Oh, oke deh." Rian pun segera meninggalkan Tania, pergi ke toilet untuk membersihkan badannya. Setelah kepergian Rian, Tania merasakan hawa yang berbeda. Hawanya berubah menjadi sejuk. Ia pun tergoda untuk membaringkan badannya di atas kasur empuk milik Rian. Membaca sambil rebahan membuatnya menjadi mengantuk. Tidak butuh waktu lama sampai Tania tertidur dengan posisi terlentang. Seorang gadis dengan rambut pirang diikat mendekati sebuah ruangan yang tampak redup. Ia penasaran dengan apa yang berada di ruangan itu. Gadis itu berjalan dengan perlahan agar tidak ketahuan oleh orang lain. Di bawah cahaya sinar mentari, gadis tersebut menemukan sebuah dress cantik dengan hiasan renda-renda di bagian bawahnya. Dengan perasaan senang, gadis itu membawanya menuju ke kamar dan mencobanya. Setelah dipakai, ternyata gaunnya cocok di badan gadis itu. Gadis itu pun tersenyum bahagia, merasa menjadi semakin cantik karena memakai dress ini. Setelah hari itu semuanya berubah. Gadis itu tak seceria dahulu, bahkan terkesan murung. Gadis itu pun menceritakan semua kejadian yang sedang ia alami sekarang kepada sahabatnya.
Sahabatnya yang merasa khawatir pun memilih untuk selalu berada di sampingnya, berusaha menjaga dan merawatnya. Tubuh gadis itu yang awalnya berisi, lama-lama semakin mengecil. Wajah cantiknya pun tertutupi oleh wajah pucat pasi. Sahabatnya pun semakin khawatir. Pernah sesekali ia mengajaknya untuk pindah ke tempat lain, tetapi gadis itu selalu menolak dengan alasan semuanya akan baik-baik saja. Sampai suatu hari, gadis itu pergi ke dapur untuk minum. Tiba-tiba, sebuah suara mengagetkannya. Perempuan cantik dengan menggunakan dress yang sama yang pernah melekat di tubuhnya. Perempuan itu tampak cantik dengan make up simple. "Mau ikut denganku?" "Kamu siapa?" tanya gadis itu dengan waspada. Ini bukan kali pertama ia melihat sosok misterius yang tidak ia kenal di sini. "Kamu sudah mencuri sesuatu dari aku, dan aku bakalan ambil sesuatu darimu, nyawamu," ucapnya dengan nada penuh ancaman. Gadis itu tampak terkejut. Keringat dingin tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Jantungnya pun berdegup dengan kencang. Tiba-tiba sebuah pisau melayang ke arah badannya. Gadis itu kaget dan mundur dengan perlahan. Perempuan itu tersenyum menyeringai, membuat wajah yang awalnya cantik berubah menjadi menyeramkan. Wajahnya rusak parah. Darah mengalir dari kepala sampai menetes ke lantai. Tangannya terlihat patah, hidungnya bahkan tidak terlihat. Matanya melotot, membuat gadis itu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tanpa disadari, pisau yang tadi melayang bergerak menembus dan merobek perut gadis itu. Darah segar mulai menetes, membasahi lantai. Gadis itu menjadi semakin panik saat sosok itu mulai mendekatinya dengan tangan yang menjulur ke depan, memamerkan kuku-kuku panjangnya yang terlihat sangat tajam. Dengan gerakan cepat, sosok itu mengambil sesuatu dari dalam tubuh gadis tersebut. Tak, kamu kenapa?" ucap Rian sambil mencoba membangunkan Tania yang sedang tertidur sambil teriak. Rian segera mengambilkan minum yang sudah dia simpan di atas nakas. Dengan cepat Tania segera meminumnya dengan sekali tegukan. "Kenapa?" Rian bertanya dengan nada panik. Aku mimpi buruk," jawabnya, menyeka keringat yang entah sejak kapan membasahi pelipisnya. "Tapi sekarang kamu gak apa-apa kan?" "Enggak, cuma kok badan aku agak lelah ya." "Gimana kamu gak lelah coba? Kamu itu teriak-teriak sambil guling-guling," jawab Rian sambil cengengesan. "Masa sih? Sekarang jam berapa?" "Jam 11 malam." "Hah? Kenapa kamu gak bangunin aku sih?" "Udah tidur aja di sini. Aku tinggal tidur di bawah kok." "Beneran? Makasih ya. Selamat malam." "Jangan lupa baca doa." "Iya." Mereka pun akhirnya tertidur. Tania yang tidur di atas kasur terlihat begitu nyenyak. Sedangkan Rian yang tidur di atas sofa terlihat berbalik-balik mencari posisi yang nyaman untuk dirinya. Tania terbangun di siang hari. Badannya terasa begitu pegal-pegal, efek sedang halangan. Jika sedang halangan, Tania juga lebih sering tertidur karena merasa mengantuk. Walaupun sudah tidur dengan waktu yang cukup lama. Seperti hari ini, ia terbangun di siang hari, padahal ia tertidur sejak sore kemarin. Kamar ini terlihat begitu sepi dan sunyi. Tak terlihat ada kehadiran orang lain selain dirinya. Tania mengedarkan pandangannya dan menemukan kotak berisi makanan serta secari kertas. Tania sedikit penasaran dan segera membacanya. "Assalamualaikum Tak, aku mau keluar sebentar beli buah-buahan buat kamu. Kamu kan lagi halangan, biar gak sakit perutnya, makan buah. Oh ya, aku tulis note ini karena pulsa aku habis dan tadi gak enak mau bangunin kamu. Ya udah deh, cuma itu doang. Oh ya, itu makanan jangan lupa dihabisin." Setelah membaca itu, sudut bibir Tania tersenyum bahagia. Ternyata Rian sangat peduli padanya, bahkan mengurusi kebutuhannya. Tania pun segera memakan makanannya dengan lahap
dan membaca kembali buku tua itu. Matanya terus membaca setiap deretan huruf yang berjejer rapi di sana. Semua yang kuat akan hidup dan yang lemah akan mati. Tidak akan ada penolakannya kecuali pemiliknya sendiri. Kata-kata terakhir yang berada di dalam buku itu membuat Tania berpikir keras. Mungkin penolakannya hanyalah pemilik gedung ini, Miranda. Tania lalu segera pergi dari kamar Rian dengan buru-buru sampai tidak sengaja menabrak seorang pria. "Hai, kalau jalan tuh lihat-lihat," bentaknya membuat Tania menoleh. Maaf, aku gak sengaja," ucap Tania pelan lalu berjalan pergi. Tetapi lelaki itu memegang tangan Tania. "Maaf dari kamu, itu gak cukup," jawabnya dengan ketus. "Kamu itu gak kenapa-napa, aku juga udah minta maaf kok. Terus ngapain kamu nahan aku? Lepasin!" teriak Tania menatap tajam pria itu. "Enak aja, lepasin gak?" "Gak akan, kurang ajar," teriak Tania kesal. Pria itu baik-baik saja, bahkan badannya tidak ada yang terluka sedikit pun. Setelah menampar pria itu, Tania langsung berlari menuju lantai atas. Ocehan demi ocehan Tania lontarkan di sepanjang perjalanan menuju ke kamarnya. Nasib sial berpihak padanya. Setelah mendapatkan ocehan dari pria itu, sekarang Tania mendapatkan tatapan tajam dari ketiga temannya itu. "Kenapa?" tanya Tania berbahasa basi. Wajahnya berubah tersenyum manis. "Salam dulu, kek," ketus Mita membuat Tania terkekeh. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab mereka serempak. "Kenapa kalian ada di kamarku?" tanya Tania. Sudah menjadi kebiasaannya, ia lupa untuk mengunci pintu, sehingga teman-temannya itu sering masuk seenaknya. "Semalam kemana aja?" tanya Mita dengan mengedipkan sebelah matanya. Pipi Tania pun memanas karena malu. Karena Tania sudah tahu pasti mereka sudah menunggu kedatangannya sejak kemarin. "Kenapa memang?" tanya Tania berpura-pura tidak tahu. "Kita nungguin kamu." "Jadi?" Mila bertanya. "Jadi aku belum dapat info apa-apa." "Seriusan? Semalaman kamu kemana?" Kali ini Az-Zahra yang bertanya. "Semalam ya, aku nyari informasi bareng Rian. Jadi semalam aku ketiduran di kamar Rian. Maaf ya." "Ah, makin nempel aja nih." "Maaf." "Ya udah, kita keluar dulu. Ayo," ucap Mita sambil menarik tangan Mila dan Azza. Setelah kepergian mereka, Tania menghela nafas gusar. Ada apa dengan Mila? Tania merasakan ada kekesalan dalam sikap Mila saat mengetahui ia seharian bersama Rian. Tania pun tak melihat gadis berkerudung itu. Di mana dia? Padahal Tania ingin menanyakan soal suara lelaki yang waktu itu ia dengar. "Aku capek Tuhan. Aku ingin segera terbebas dari semua masalah ini," doa Tania untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, Tania tidak keluar dari kamar. Beberapa kali ponselnya bergetar, tanda kalau ada telepon masuk. Tetapi Tania memilih untuk mengabaikannya. Apa salah Tania merasa cemburu? Ya, Tania sedang cemburu saat mengetahui kalau Rian pergi bersama Salsa, gadis yang katanya agamis itu. Cih, katanya anak agamis, polos, mana ada mau jalan sama cowok berduaan. Gerutu Tania menjelek-jelekan Salsa. Kesal, hanya itu yang sedang melanda di hati serta pikiran Tania sekarang. Bahkan sahabatnya pun terlihat biasa saja membicarakan Rian dan Salsa. Menggosipkannya tepat di hadapan Tania saat sedang makan tadi pagi. Mereka jelas tidak mempedulikan Tania yang terlihat kesal mendengarkan celotehan mereka. Sekarang Tania semakin bertambah kesal karena sudah membaca buku itu sampai berulang-ulang, tetapi tidak menemukan titik terang. Mimpi soal kematian seorang gadis yang Tania yakini kalau itu Adis masih ragu untuk Tania ceritakan pada Mita. Tania tidak bisa menyimpulkan apapun
tanpa adanya sebuah bukti. Tania takut jika Mita mengetahuinya, ia akan bersikap ceroboh dan menelpon polisi untuk berusaha memenjarakan Ibu Miranda karena ingin membalas dendam atas kematian sahabatnya Adis di kosan ini. Padahal tidak ada bukti yang menguatkan dugaan mereka. Itu yang Tania takutkan. Semuanya bertambah rumit seiring berjalannya waktu. Tania merasa heran, kenapa dulu ia bisa tertarik dengan kos tua yang menyeramkan ini. Padahal Tania patut mencurigainya. Kenapa harga sewa kamar bisa semurah itu? Padahal kamarnya terbilang luas. Entah kesialan apa, takdir membawanya ke gedung ini. Tania sempat ingin pulang, tetapi tidak bisa karena sedang kuliah. Apalagi sekarang ada lelaki yang sedang ia sukai di sini. Tania menjadi semakin bingung. Bunuh diri pun bukanlah soal yang mudah. Masih ada harapan dalam doa seorang ibu yang menginginkan kesuksesan anaknya. Gimana? Kamu, ngapain kamu muncul lagi? Udah deh, aku udah capek. Kamu gak mau petunjuk itu. Aku tahu ada sesuatu di buku itu. Kenapa gak kamu bilang dari kemarin kalau kamu tahu? Gak perlu suruh aku susah-susah. Ambil buku itu di gudang kan? Tekan Tania pada sosok itu, memutarkan bola matanya kesal. Itu bukti, biar kamu sama teman-teman kamu percaya. Iya, terus gimana? Aku gak nemuin apa-apa tuh. Aku juga ragu dengan kematian Adis, sahabatnya Mita itu, yang mati karena hantu itu. Kamu gak usah khawatir, dia orang yang baik. Iya tahu, tapi kan, kok kamu hilang sih? Nyeselin. Mending aku tidur aja deh. Kenapa sih semua orang nyeselin hari ini? Teriak Tania menggema di dalam kamarnya. Dengan kesal Tania naik ke atas ranjang, menarik selimut sampai sebatas dada. Ia lelah bukan hanya fisiknya, begitupun dengan batinnya. Lelah akan semua yang tidak ia pahami. Tania hanya bisa bertanya, mengapa, tanpa ada seorang pun yang menjawabnya. Tidak cukup waktu yang lama untuk Tania terlelap dan bermimpi indah. Semuanya terasa begitu cepat, sampai sebuah asap tiba-tiba masuk melalui celah-celah pintu, mengganggu pernafasan Tania, membuatnya terbangun sampai terbatuk-batuk. Tania terkejut saat membuka mata. Di dalam kamarnya sudah banyak asap hitam yang mengepul. Tidak ada suara alarm, tapi Tania memahami situasinya sekarang. Kebakaran! Teriakan demi teriakan terus Tania lakukan, sembari mencoba untuk berjalan keluar. Semuanya sia-sia, apinya sudah menjalar masuk ke dalam kamar. Tania menjadi putus asa, apakah ini takdir hidupnya? Meninggal di kota orang dengan status serta harapan yang belum ia capai. Tania jadi bingung dan rasanya ingin menangis dengan kencang. Tolong! Tolong! Tania terus berteriak, hanya itu yang bisa ia lakukan sekarang. Asap membuat matanya perih, air mata bahkan sudah membasahi pipi. Tenggorokannya tercekat, ia tidak bisa bernafas. Anehnya, kemana orang lain? Kenapa hanya Tania yang berteriak? Apakah hanya dirinya saja yang terjebak di sini? Tania merasa ia ditinggalkan sendirian. Tania belum siap jika akan mati sekarang. Tania masih berharap ini hanyalah mimpi buruk dan bukan kenyataan. Kalaupun kenyataan, pasti akan ada orang lain yang ikut terjebak di dalam sini bersamanya. Bukan hanya dirinya seorang. Dari luar gedung, Rian, Mita, dan Azah terlihat menatap hampa gedung yang sudah mereka tinggali beberapa bulan, bahkan tahun terakhir ini. Si jago merah melahap gedung itu tanpa ampun. Di lain tempat, Mila dan Salsa terlihat tersenyum bahagia. Orang yang menghalangi jalannya harus mereka musnahkan. Azah baru menyadari bahwa ia tidak melihat kehadiran Tania setelah makan pagi tadi. Azahra pun mulai menanyakan Tania kepada orang-orang yang berada di sekitar sini, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tania. Kenapa, Zah? Tanya Tania. Seseorang yang menyadari kelakuan Azah yang aneh
dan seperti orang yang sedang linglung. Tania nggak ada, Mil. Apa dia pergi kuliah? Tanya Azahra sambil menengok kanan dan kiri, mencari keberadaan sahabatnya. Kali aja Tania berada di sekitaran sini. Apa? Teriak Rian dengan sorot mata yang berubah tajam. Wajahnya langsung memerah, seperti sedang menahan amarah. Rian menyukai Tania dan itu benar adanya. Bahkan tadi Rian meminta Salsa untuk mengantarkannya ke toko emas, membelikan cincin untuk Tania. Niatnya nanti malam ia akan mengungkapkan perasaannya kepada Tania dengan memberikan cincin itu. Tetapi lagi-lagi takdir mempermainkan dirinya. Hatinya, bahkan batinnya terluka, sakit, tentu saja. Ini gak bisa dibiarin, ucap Rian dengan nafas yang memburu, berusaha keras untuk masuk ke dalam kobaran api itu. Tetapi langkahnya ditahan oleh Salsa dan orang lain. Jangan, kamu gak bisa mempertaruhkan nyawa kamu hanya untuk Tania, yang bahkan kita sendiri gak tahu dia masih hidup atau sudah mati. Bentak Salsa, berusaha untuk menenangkan Rian. Diam, apa urusannya sama kamu? Aku mati pun gak peduli, asal gadis yang aku cintai selamat. Teriak Rian dengan keras, membuat Salsa mundur. Cukup, cukup. Apa yang dikatakan Salsa ada benarnya kan? Ucap seseorang berusaha menenangkan. Rian tidak mempedulikan perkataan mereka. Fokusnya kini sudah berpindah pada Tania. Apa dia masih baik-baik saja? Rian selalu berharap seperti itu. Rian terus memberontak agar bisa masuk dan menolong cintanya, Tania, tetapi seseorang menyuntikkan obat bius pada bahunya. Rian tidak mengerti jalan pikiran mereka. Kenapa mereka terlihat mudah untuk mengikhlaskan Tania yang jelas-jelas dekat dengan mereka dan misi itu? Apakah akan berakhir seperti ini? Hanya Tania yang baru membaca buku itu dan sekarang sudah pasti ikutan terbakar. Tubuh Rian lama-lama melemah, matanya memberat, lalu tertidur akibat obat bius itu. Rian terbangun di sebuah rumah warga dan meringis kala mengingat kejadian tadi bukan hanya mimpi buruk semata, tetapi sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Rian langsung bangun, menanyakan tentang kos itu pada seorang ibu-ibu yang mungkin sedang menunggu Rian sadar. Gedung itu gimana, Bu? Tanya Rian, masih berharap kalau Tania akan selamat. Semuanya sudah terbakar habis, Nak. Apa ada korban jiwa dari kebakaran itu? Tanya Rian dengan lirih. Iya, ada seorang gadis yang terjebak di sana. Gadis malang, mayatnya ditemukan hangus di lantai. Jawab ibu itu dengan sedih. Gadis itu dimakamkan di mana, Bu? Pemakaman umum yang berada di ujung belokan. Tanpa berpikir panjang, Rian segera berlari ke tempat itu. Kebetulan sekali kalau itu pemakaman yang sering ia dan Tania sering lewati bersama. Sekarang gadis itu yang menempati salah satu lahan kosong di sana. Rian terduduk dengan air mata yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Di sana terlihat ada Mita, Azah, Mila dan Salsa yang sedang menaburi bunga dengan nisan bernamakan Tania. Perih hatinya saat Rian melihat pemakaman itu. Kenangan manis bersama Tania seakan berputar kembali di ingatannya. Seperti kaset rusak, membuatnya memukul dadanya sendiri, sesak. Rian berlari, bersimpuh di bawah, menatap hampa nisan itu. Ia tidak peduli jika dianggap cowok cengeng. Hatinya sedang sakit, perih dan terluka. Salsa yang kasihan mencoba untuk menenangkan Rian, mengusap punggung tegap itu yang terlihat bergetar. Yan, ayo pulang, ucap Salsa dengan lembut, mencoba untuk menenangkan Rian yang terlihat sangat terpukul. Kalian duluan saja, aku masih mau di sini, ucap Rian parau. Ayo Sa, Rian butuh sendiri, ucap Mita yang mengerti dengan keadaan dan mengajak mereka untuk meninggalkan Rian sendirian. Kenapa kamu tega sih? Aku udah mau melamar kamu. Tapi kenapa kamu tinggalin aku? Kamu jahat sama aku, kamu jahat. Racau Rian di depan batu nisan yang tidak bernyawa itu. Hatinya pedih.
Untuk kesekian kalinya, Rian kembali merasakan kehilangan seseorang yang ia kasihi dan sayangi. Alam pun terlihat berduka dengan kesedihan Rian. Hujan tiba-tiba datang mengguyur tubuh Rian yang sedang memeluk batu nisan bertuliskan nama Tania. Takdir manusia, siapa yang tahu? Gumam Miranda di bawah payung hitamnya. Ia tersenyum kecut lalu pergi meninggalkan Rian dengan segala kesakitannya yang Ibu Miranda perbuat. Ya, Miranda lah dalang dibalik terbakarnya kosan tua itu. Kos miliknya sendiri. Ya, Ibu Miranda melakukan perjanjian dengan iblis. Dan tumbal pertamanya adalah anak gadisnya sendiri yang selalu memakai dress. Hantu itu dikuasai oleh iblis dan selalu mencari tumbal dengan perantara baju dress tersebut. Mila, dia sebenarnya sama dengan Tania. Dia pernah memergoki Ibu Miranda melakukan ritual dan dia ketahuan. Dia mendapat ancaman dari Bu Miranda dan daripada ia mati, ia memilih bungkam dan menjadi mata-mata Bu Miranda. Sedangkan Salsa, dia adalah anak dari Bu Miranda yang sengaja datang ke kosan tua itu. Dan dia juga sudah mengetahui bahwa ibunya melakukan perjanjian iblis. Sebenarnya langkah Tania hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa menguak semua misteri di kosan tua itu. Dan Ibu Miranda tahu soal itu dari Mila. Makanya beliau tidak mau kalau semuanya akan terbongkar. Maka dari itu, beliau lebih memilih mengorbankan kosan tua itu daripada harus ketahuan. Dibakarlah kosan itu yang ternyata ada Tania di dalam gedung tua itu. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.